Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya untuk ibu dan juga rekan-rekan? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan juga kelancaran dalam segala urusan kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai naskah drama Bebasari karya Rustam Effendi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Salsa Fatia Azhar. Yang kedua, ada saya sendiri, Zalfa Nuraini Rudianto. Dan yang ketiga, ada Nabila Nurul Aini. Sebelum kita memasuki pematerian mengenai naskah drama Bebasari, kenalan dulu yuk sama biografi pengarang di dalamnya. Seperti yang bisa ibu dan juga rekan-rekan lihat di layar salin dia, pengarang dari naskah drama Bebasari adalah Rustam Effendi. Dengan nama alias Rustam, berprofesi sebagai seorang sastrawan, beragama Islam, lahir di Padang, Sumatera Barat, hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 1903. Rustam Effendi adalah seorang sastrawan humanis. Kepiawaiannya dalam bermain dan meramu kata semangat terhadap perlawanan yang ditunjukkan kepada Belanda dituangkan dalam bentuk sajak dan drama membuat suatu gaya baru yang ada di dunia sastra. Ia berpendidikan mula-mula di Hoofddakte, Belanda tahun 1926, di Hoger Quick School for Inlandse Onderwijzers atau Sekolah Guru Tinggi untuk Guru Bumi Putra di Bandung, lalu yang terakhir di Quick School atau Sekolah Raja di Bukit Tinggi. Nah, untuk Rustam Effendi sendiri memiliki banyak sekali karya yang tentunya digemari banyak orang dan diakui dunia. Nah, dalam salin dia kami hanya mencantumkan beberapa karya yang ia miliki. Yang pertama yaitu ada Bebasari, naskah drama dalam 3 babak pertama kali ditulis tahun 1926. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya dan juga tahun-tahun sebelum naskah Bebasari, beliau lebih banyak menulis naskah drama dalam bahasa Belanda. Sekilas tentang naskah drama Bebasari yang ditulis oleh Rustam Effendi. Nah, dialog dalam naskah Bebasari ini disajikan dengan bentuk sajak, sehingga HB Jasin menyebutnya sebagai drama bersajak. Naskah Bebasari pertama kali dipentaskan pada saat murid-murid Mulo di Padang hendak mementaskan sebuah drama pada suatu pesta sekolah karena tidak ada naskah drama yang siap dipentaskan. Rustam Effendi akhirnya menulis naskah Bebasari dalam bentuk sajak. Akan tetapi, drama itu batal dipentaskan karena dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Bebasari terbit pertama kali pada tahun 1926, lalu tahun 1953 penerbit Vasco Jakarta menerbitkan kembali drama Bebasari ini menjadi 3 babak. Apresiasi tahap 1. Tema yang diangkat oleh naskah drama Bebasari adalah mengenai kebebasan. Karena secara garis besar naskah drama Bebasari ini menceritakan seorang tokoh utama, yakni Bujangga, yang hendak membebaskan tokoh yang bernama Bebasari dari kurungan raja yang kejam, bernama Rawana. Naskah drama ini menceritakan tentang seorang maharaja yang tahtanya dirampas oleh seorang raja yang kejam dan licik bernama Rawana. Di dalam kepemimpinannya, Raja Rawana bersikap semena-mena terhadap rakyat. Rakyat menjadi menderita dibuatnya. Singkat cerita, ada salah satu ramalan dari seorang ahli nujum. Ramalan itu mengatakan bahwa suatu saat, anak dari Raja Takutar yang bernama Bujangga akan menjadi tokoh Tuan Putri Bebasari yang merupakan anak dari bangsawan Sabari. Seiring berjalannya waktu, Bujangga sering mendapatkan mimpi bertemu rupa Putri Bebasari. Ia menceritakan mimpi-mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya lalu menjelaskan bahwa Putri Bebasari adalah tunangan Bujangga. Dan waktu pun terus berjalan dan semakin lama rasa ketertarikan Bujangga semakin kuat dan bahkan mulai mencintai Putri Bebasari meski baru berjumpa lewat mimpi. Bujangga bahkan berdebat
dengan orang-orang di sekelilingnya untuk meminta restu atas niatnya tersebut. Meski pada awalnya tidak diberi izin, namun karena cinta dan keyakinan yang begitu kuat, ia pun akhirnya berangkat. Menghadapi segala rintangan dan bertemu dengan Raja Takutar. Setelah bertarung sedemikian pelik, akhirnya Bujangga berhasil mengalahkan Raja Takutar serta mengusirnya dari kerajaan. Selain itu, ia juga membebaskan Putri Bebasari yang selama ini dikurung dan menikahinya serta hidup dengan bahagia. Selanjutnya, apresiasi tahap 2. Adapun pembahasan pada tahap ini yang pertama yaitu alur, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat perlengkapan, dan yang kelima bahasa. Untuk yang pertama mengenai alur akan dibacakan oleh saya sendiri. Alur yang digunakan dalam naskah drama Bebasari adalah alur maju atau alur progresif, yang artinya jalan cerita yang disajikan berupa urutan, dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Naskah drama ini disajikan dengan 3 babak. Untuk yang pertama yaitu bagian orientasi. Naskah drama Bebasari mengungkapkan masalah yang dihadapi kerajaan Maharaja Takutar. Maharaja Takutar telah ditaklukkan oleh Rawana. Kerajaannya dirampas karena Rawana mendengar kabar dari ahli nujum bahwa Bujangga, yaitu anak Maharaja Takutar, akan dijodohkan dengan Putri Bebasari, yang merupakan anak bangsawan bernama Sabari. Rawana tidak percaya pada peruntungan yang telah ditentukan lebih dahulu. Rawana memisahkan Bujangga dengan Bebasari dan mengurung Bebasari dalam terungku yang dijaga ketat oleh jin dan peri. Babak yang kedua yaitu konflik. Ketika telah menginjak dewasa, Bujangga bermimpi melihat wajah Bebasari dan timbullah cintanya yang sangat besar. Bujangga menanyakan arti mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya menerangkan bahwa Bebasari adalah tunangan Bujangga. Bujangga merasa bahwa ia berkewajiban untuk mencari Bebasari. Bujangga hendak pergi mencari Bebasari tetapi ditahan oleh ayah dan juga pamannya. Dakarati dan Sabai Naracu menyuruh Bujangga untuk menyelamatkan Bebasari. Bujangga, karena dorongan dasar cintanya, tidak mengindahkan perkataan Sabari. Ia pergi meninggalkan negerinya menuju tempat Rawana mengurung Bebasari yang ditunjukkan oleh Sabai Naracu. Babak yang ketiga yaitu reorientasi. Bujangga mengalahkan laskar dan rakyat Rawana, mengusir Rawana dari kerajaan yang dirampasnya, serta melepaskan Bebasari dari kurungan. Bujangga kawin dengan Bebasari seperti yang telah dijanjikan oleh peruntungan alam dari mulanya. Selanjutnya, untuk bagian tokoh dan penokohan, dan juga bagian latar akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Untuk itu, kepada Salsa, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan. Di sini yang pertama ada tokoh Bujangga. Ia adalah seorang pemberani dan setia. Protagonis dan Bebasari, sabar dan setia. Raja Takutar, penasihat. Rawana, jahat dan kejam. Sabai Naracu, baik. Tirtagonis. Alzamanur, jahat dan kejam. Lidasmu, jahat. Dahsyatia, jahat dan kejam. Lela, jahat dan kejam. Arma Segara, kejam. Dan termasuk tokoh Tirtagonis. Serta ada Esa Putra, tokoh yang jahat dan kejam. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang latar. Yang pertama, latar tempat berada di kerajaan dan penjara. Latar suasana menegangkan, menyedihkan, peperangan dan bahagia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya Salsa yang telah memaparkan mengenai tokoh, penokohan, dan juga latar. Selanjutnya mengenai perlengkapan dan juga bahasa dalam naskah drama Bebasari akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila. Untuk itu, kepada Nabila saya persilahkan. Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan, yaitu perlengkapan. Yang pertama suling, yang kedua bangku, yang ketiga fotlich, yang keempat tongkat, yang kelima busur panah, dan yang keenam pohon, yang terakhir mahkota.
Berikutnya bahasa. Dialog atau bahasa yang digunakan dalam naskah drama Babasari merupakan ejaan bahasa lama, yakni ejaan Vanopusien, yang berlaku di Nusantara Indonesia rentang tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diterbitkan pada tahun 1901 dalam Kitab Logat Melayu. Charles Adrian Vanopusien adalah tokoh penting di balik pengembangan ejaan ini, dibantu oleh Muhammad Taib Said Sultan Ibrahim dan Engku Nawawi gelar Sultan Makmur. Ejaan Vanopusien ini banyak dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sebab pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Berikutnya apresiasi tahap 3. Rustam Effendi mengatakan bahwa Babasari diterbitkan sewaktu keinsafan nasional. Kita baru mulai membakar jantung angan-angan pemuda-pemuda kita yang pada saat itu sedang terlena oleh kehebatan paham-paham penjajah. Bahasa dalam naskah drama Babasari tergolong bahasa sajak. Ateu tahun 1978 mengatakan bahwa Babasari merupakan drama bersajak yang menyuguhkan simbolisme. Babasari tergolong drama yang berbentuk kiasan yang menggambarkan perjuangan menentang tirani penjajahan. Cara ini digunakan agar tidak disalahpahamkan oleh pihak penguasa, yang ketika itu amat sensitif terhadap manifestasi nasionalisme. Seperti itu, H.B. Jassin tahun 1967 menunjukkan pentingnya Babasari sebagai usaha mencoba bentuk baru dalam kesusastraan Indonesia, yaitu bentuk syair yang diperbaharui dan dipergunakan dalam percakapan. Selanjutnya, Jassin menegaskan bahwa dengan mudah kita melihat simbolik hasrat sehingga bangga Indonesia yang hendak merdeka. Babasari perkataan bebas ada di dalamnya. Berikutnya, dua keistimewaan dipunyai Babasari sebagai suatu cipta sastra periode kebangkitan, yaitu pertama, syair yang bersifat cerita. Buat pertama kali dipakai untuk menyatakan pikiran dan perasaan sebagai pengucapan cita-cita kebangsaan. Dan kedua, Babasari adalah cipta sastra Indonesia pertama yang ditulis dalam bentuk lakon. Penafsiran sosio-historis atas kedua gejala ini akan sekali lagi membuktikan semangat yang menjiwai periode sastra 1920 atau 1926 sampai 1942. Bangkit dan menjalani semangat kebangsaan bangsa Indonesia. Makna pendahuluan ini dapat kita temukan dalam Babasari. Penderitaan berabad-abad seakan-akan telah mematikan kelanangan pahlawan-pahlawannya. Tetapi ternyata kemudian bahwa di antara segala tetua yang terlalu penuh mengalami pahit getirnya kemurkaan, sejumlah kecil pahlawan muda tersentak dari impian yang sangat indah. Babasari adalah ibu pertiwi yang terjajah dan menderita ke zaman berabad-abad. Rawana adalah simbol angkara murka, penjajah yang dibantu oleh Lidasmu, Dasyatiyah, raksasa, Arma Segara, dan Esa Putra. Berikutnya ada salah satu pesan ataupun makna tersirat dalam naskah drama Babasari yang pada masanya dilarang dan dikecam Belanda karena dianggap menyindir pemerintah kolonial. Sebetulnya pengarang dalam hal ini Rustam Effendi menyuarakan akan kebebasan Indonesia dari tangan penjajah sangat kejam. Selama ini rakyat dikurung dalam tirani dan kebebasan ataupun kemerdekaan masih menjadi cita-cita yang terus disemogakan. Dan di situ juga harus tahu, Effendi mencoba untuk menggelorakan semangat perjuangan melalui salah satu bagian percakapan antara Bujangga dan Sabaina Raju. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Nah, rekan-rekan, kita sudah sampai di penghujung pemaparan materi mengenai naskah drama Babasari. Terima kasih untuk yang telah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Jangan lupa bertanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.